Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran Mr. Al. Today we would like to discuss about qualitative research. Hari ini kita akan membahas tentang qualitative research dan kita sudah pernah membahasnya di awal semester, tapi hari ini kita akan mencoba untuk mengulangi kembali. Kita mencoba brush up kembali konseptual, kemudian methodology dan desain dari qualitative research dengan harapan Anda bisa memahami research design dari qualitative research. Oke, pada kali ini saya akan membagi video pembelajaran ini menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah definition and concept, yang kedua adalah design of qualitative research, yang ketiga adalah sampling of qualitative research, methods, dan data collection and analysis of qualitative research. Dikarenakan pembahasannya yang sangat panjang, maka saya akan bagi video pembahasan ini menjadi 5 video. Jadi kali ini kita akan membahas tentang definition and concept. Setelah ini silahkan Anda bisa klik untuk link yang ada di atas ya, untuk bisa melihat materi design of qualitative research, sampling method, dan data collection analysis. Now let's go to the definition and concept. Okay, the phrase qualitative inquiries, a generic term for an array of educational research approaches, such as ethnography, naturalistic inquiry, narrative research, case studies, interpretive research, field work, field studies, and participant observations. These approaches use different methodologies, but certain features are typical of qualitative research. Oke, jadi qualitative inquiries itu adalah secara umum merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian pendidikan educational research dengan menggunakan metode etnografi. Itu adalah metode menyelidiki secara naratif, kemudian naturalistic inquiry secara natural, naratif research yang Anda gambarkan datanya secara naratif, case studies di kasus, interpretive research yang interpretatif ya, field work, field studies, and participant observation. Jadi qualitative research ini sangat berbeda dengan quantitative research, di mana kuantitatif erat kaitannya dengan statistik. Jika kualitatif ini erat kaitannya dengan konteks dan makna ya. Jadi interpretatif, kemudian natural, sebagainya. Intinya harapannya kualitatif research ini bisa melihat fenomena itu lebih dengan kacamata alam dan manusia ya. Kalau misalnya objeknya manusia ya manusia pada sewajarnya, alam ya alam sebagaimana mestinya. Tidak ada setting-settingan atau manipulasi seperti pada experimental research yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Qualitative inquiries believe that it is impossible to develop a meaningful understanding of human experience without taking into account the interplay of both the inquiries and the participants' values and belief. They believe that rather than try to eliminate bias, it is important to identify and monitor biases and how they may affect data collection and interpretation. Furthermore, qualitative inquiries argue that human inquiries requires frequent, continuing, meaningful interaction between inquirers and the respondents, and that inquiry must maximize rather than minimize this kind of contact. Gitu ya. Jadi qualitative inquiries believe ya, jadi para peneliti kualitatif yakin bahwa sangat mungkin untuk membangun sebuah meaningful understanding, pemahaman tentang makna, tentang pengalaman manusia, tanpa membuat sebuah interplay ya, atau kalau di kuantitatif atau di eksperimental kan kita ada yang namanya manipulasi atau apa namanya itu internalisasi ya. Jadi seperti itu, bukan internalisasi, apa namanya, kok lupa saya. Intinya kalau ada, lupa, mohon maaf ya. Oke, itu intinya ya. Jadi kemudian methods. Kalau di quantitative methods itu menggunakan empirical approaches, experimental design,
and often statistical testing compared to the more naturalistic, emergent, and field-based method typical of qualitative research ya. Sedangkan di qualitative research itu lebih kepada naturalistik, kemudian field-based method, kemudian ada collecting data through direct observation and interview. Jadi kualitatif data ini lebih kompleks gitu ya, tidak hanya sekedar hitung-hitungan statistik, kemudian ada testing kelompok 1, kelompok 2, itu tidak hanya seperti itu. Dan biasanya qualitative research ini digunakan untuk mengamati sebuah fenomena yang terjadi. Misalkan fenomena berpakaian atau fenomena style berbelajar anak-anak mahasiswa dalam kampus itu gimana. Oke, kemudian ada 6 karakteristik utama dalam qualitative research. Yang pertama, concern for context and meaning. Jadi qualitative research ini concern konteks dan meaning. Jadi tidak semata-mata pada angka-angka dan huruf-huruf atau teks, tapi dia memperhatikan konteks dan meaning. Kemudian yang kedua adalah naturally occurring settings. Yang ketiga, human as instrument, using descriptive data, emergent design, dan inductive analysis. Jadi pengambilan kesimpulannya itu ada di akhir. Dan di kualitatif biasanya tidak menggunakan hipotesis, berbeda dengan kuantitatif yang dia gunakan hipotesis. Tapi ada juga yang membuat hipotesis yang coba dibuktikan dengan metode kualitatif. Corbin and Strauss in 2008 make argument that in contrast to the objectivity valued in quantitative research, sensitivity in qualitative research requires being tuned into what is happening, being able to present the world as seen by the participants. Jadi berdasarkan Corbin and Strauss, jadi secara contrary dengan kuantitatif, jadi qualitative research ini lebih memiliki sensitivitas. Karena di kualitatif itu hal-hal yang kecil tuh biasanya dieksploitasi lebih gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kuantitatif research itu seperti kita membuat menabur benih dalam sawah, itu kan luas ya, tapi tidak dalam. Tetapi kalau kualitatif studies itu kita seperti membuat atau mengolah data di dalam sebuah sumur. Dia sekupnya kecil tapi dalam, berbeda dengan kuantitatif seperti kita menanam padi, dia sawahnya luas tetapi tidak terlalu dalam. Seperti itu ya. Jadi sensitivitasnya menurut Corbin and Strauss itu agak kurang. Kemudian the ability to be sensitive may come more naturally to some researchers, but it can be developed with training ya. Sensitivity bisa secara natural didapatkan oleh researchers, tapi bisa dibangun gitu ya. Kemudian the researchers must understand that findings and interpretation are both the result of the data and the experience, belief, and values the researcher brings to the task, and his or her background and knowledge also contribute to the ability to see connection between concept. Jadi, meskipun qualitative research ini sensitif juga, tetapi sangat bias ya, dan sangat subjektif. Dikarenakan apa? Dikarenakan researchers atau peneliti nyalah yang menganalisa datanya. Tergantung background peneliti, apakah dia banyak membaca, banyak diskusi, banyak dolan-dolan gitu ya, sehingga peneliti ini mampu membaca konsep yang disajikan dari data yang dikumpulkan. Karena tidak semua peneliti itu mampu menginterpretasi data dengan baik. Tidak semua peneliti itu mampu membuka makna di balik sebuah teks dengan baik. Karena apa? Karena pengetahuan sebelumnya dia kuasai. Jadi cukup sekian untuk konsep ya dan definisi dari sebuah qualitative research. Mudah-mudahan Anda ingat dan Anda ngerti perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif terletak pada sensitivitasnya, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian tadi ini naturally, kemudian deskriptif dan inductive analysis. Jadi inilah
hal yang perlu kita pahami di qualitative research. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang design of qualitative research yang akan saya terangkan di video selanjutnya. Terima kasih untuk video ini. Jangan lupa untuk klik video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.